Hari ini tanggal 14 Agustus 2022. Yang pertama-tama saya ucapkan selamat Hari Pramuka. Salam Pramuka. Bina bangsa berbudi bawa laksana. Inovasi tiada batas, mengabdi tanpa batas untuk meningkatkan kedaulatan NKRI. Hari ini kita di Bumiayu, ini pekerjaannya Malang Raya. Mohon doa restunya untuk Pak Wabub Jombang, untuk Haji Qadir, untuk Kang Imam, konco-konco Jombang. Ini adalah yang di Malang, yang dilihat. Nanti sebulan lagi kita adakan peletakan batu pertama, langsung kita bikin 5.000 kandang di atas 23 dan 1,5 hektar, termasuk kandang sapi untuk memenuhi ekspor kita ke luar negeri. Intinya MNT itu stop impor, kita galakkan ekspor supaya petani, peternak, ikan makmur semuanya dan dapat hasil yang bagus. Makanya kita pakai konsep ekonomi yang adil dan beradab. Adil bagi kita, beradab bagi saudara-saudara saya. Adil bagi mereka, beradab bagi kita. Intinya ekonomi kerakyatan yang adil dan beradab. Ini Pak Haji Qadir, Pak Wabub, kandang yang akan dibangun di Jombang. Sebulan lagi kita bertemu. Ibu Sekjen Koperasi MNT Bunda Roro dan yang terhormat Ketua DPC Malang Raya beserta dengan stafnya, Ketua Gerakan Ekonomi Pesantren beserta staf, dan yang terhormat Ketua Gerakan Ekonomi Desa beserta stafnya, dan para bapak serta ibu hadirin kelompok tani Kelurahan Satanrejo Turen yang berbahagia. Pertama-tama marilah Sewu, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan amin, hamdan yafi, nama wa yubafi manzidah. Ya Rabbana alhamdulillah banyak makin terjadi wajah yang wafid misubali. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam jami'in amma. Yang kami hormati Bapak Rofi atau yang biasa dipanggil Gus Rofi, yang merupakan pengurus Koperasi Multidaya Nusantara 3 dari pusat. Yang saya hormati segenap pengurus Koperasi Multidaya Nusantara 3 se-Malang Raya, juga mungkin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bapak Ibu petani di kelompok tani Sidomukti di Desa Satanrejo, mulai perwakilan dari Sidomukti 1 sampai Sidomukti 4. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur dari Allah SWT, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajahah, bertatap muka dalam rangka bersilaturahmi di pendopo kantor Desa Satanrejo ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin semuanya yang hadir di pendopo kantor desa ini, Nyun Sewu, panjenengan kemarin memang sempat saya punya angan-angan saya kumpulkan karena saya kerawuan dari Cak Rifai dan Pak Sinten, Pak Rifai dari perwakilan kemarin, Pak Rifai Sinten dari Malang, Pak Hari Sujito kemarin sempat berkomunikasi ke saya itu bahwasanya di Koperasi Multidaya Nusantara 3 ini di Kabupaten Malang ini mau menawarkan produk padi Bunda Roro yang nanti dalam pengolahannya cara-caranya itu kembali lagi ke pupuk organik, yang katanya pupuk organiknya nanti bisa ditanyakan kepada
koperasi nanti bagaimana pupuknya, apa kita harus beli atau nanti kita dikasih mulai benihnya, pupuknya, bagaimana nanti mungkin kalau sampai tertarik bagaimana cara pengolahan tanamnya, budidaya mulai awal hingga nanti akhir panennya itu gimana. Dan pada nyatanya kan tidak apa-apa nanti hasilnya gimana dengan produk-produk padi yang sudah panjenengan tanam semuanya. Cuma dari koperasi memang suatu saat saya percaya bahwa petani biasanya itu boten gampang percaya yang boten percontohan. Berarti kudu ono demplot itu ngono tanah sing digawe percobaan gawe nandur tanaman pari niku. Ngoten. Gue sama biasanya delok tanaman pari ini kok luwih apik timbangan tanduran sing tak tandur iki. Biasanya sampai tertarik. Panjenengan kita mau suatu saat ada pertanyaan apapun panjenengan tanglet-tanglet dan ini pengurus yang tahu wonten mriki papan panggonan iki. Lek kula cuma sekedar memfasilitasi para petani khususnya panjenengan sing sakmenika wonten Sido Mukti 1 yang belum sempat tandur utawi tanam padi. Sebab di sini ada 4 kelompok Bapak Ibu semuanya, ada Sido Mukti 1, 2, 3, 4 dan wilayah dari sana Rejo ini kurang lebih pertaniannya 250 hektar area. Cuma yang Sido Mukti 1 itu luasannya memang luas, hampir kalau 100-an ya Pak Chandra ya. Itu memang sekarang masih belum umpama ada yang mau masuk benih yang mau mungkin diuji cobakan masih ada kesempatan. Kalau di sana Sido Mukti 2 di sana itu ada sebagian sudah yang bertanam, cuma sedikit yang masih belum ditanam. Yang di Sido Mukti 3 itu sudah nancap semuanya benih-benih padi sekalian dengan yang di Sido Mukti 4. Nah ini mumpung panjenengan nanti ketemu mungkin di sini dari koperasi ini sekedar intermezzo, yang lainnya ada 3 produk yang mau diperkenalkan ke panjenengan. Yang satu itu memang produk padi Bunda Roro. Yang kedua ada itu sudah ada budidaya mungkin talas bening. Talas bening itu nanti yang talas kayak bodeng itu loh. Kayak bodeng iso kula iki didudui fotone iso gede. Dadi niku mulai teko dek godhonge dan lain-lain itu saged dipanen. Nek panjenengan enggak ada tempat-tempat yang mungkin kurang produktif untuk padi ataupun jagung yang lainnya, panjenengan saged mungkin nek tertarik saged budidaya talas bening niku. Tapi ini mau manut lek dingenane sing ngetren nang porang ngoten. Saniki porang mulai rada boten patek ngetren, saniki sing mulai ngetren iki budidaya talas bening. Sebab pemasaran ini rupanya boten wonten di dalam negeri tok tapi di ekspor. Kebanyakan ekspor hasil pertaniannya talas bening. Panjenengan lagi saged ditanggletaken bagaimana cara budidaya dan lain-lainnya. Panjenengan saged tampil. Cuma sepindah malih kula ini wonten di pas kepandian wonten sosialisasi semacam itu kula kok tertarik kula kepingin ngempalaken panjenengan sedaya. Sampeyan pun sampai salah paham lho nggih. Salah paham sampeyan kudu natur iki mboten. Sebab saya biyen kuliah wonten pertanian, kuncine petani niku enggak oleh digurui. Sebab para petani niku luwih pinter timbange golongane arek sarjana pertanian contohnya kaya kula ngene. Dadi kula biyen lek prakteke diluk masalah pupuk boten saged ngarani. Iki pupuk apa boten saged ngarani kalah kalih tiyang petani. Perkenalkan Pak, saya Agung, dulu saya bukan kepala desa Pak, sekarang Pak saya itu mantan 2007 sampai 2013 itu saya menjabat kepala desa di Sanarjo ini. Tapi 2013 sampai 2019 saya mencalonkan lagi, alhamdulillah saya kalah. Tapi saya termasuk walaupun kalah, saya tetap menjaga hubungan baik karena itu politik. Kalau tidak kalah dan menang, ya alhamdulillah saya tetap sekarang juga masih saling hubungan baik karena yang mengalahkan saya istri saya. Sekarang yang melanjutkan istri saya 2013 sampai 19 kemarin terpilih lagi sampai 2025. Jadi ini tadi tidak bisa hadir karena istri saya itu masih banyak lomba-lomba dengan HUTRI yang ke-77 ini. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semuanya yang mungkin dari luar wilayah, segenap pengurus budidaya Nusantara 3. Mohon maaf apabila nanti ada sesuatu hal baik tempat ataupun yang lainnya yang kurang berkenan di
fasilitasi untuk pertemuan dengan para rekan kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kades karena suaminya Bu Kades, jadi apapun tetap Pak Kades. Gitu. Kalau istrinya Bu Bupati jadinya Pak Bupati, walaupun katakan tidak jabat sama saja. Jadi Pak Kades. Di sini ada Ustadzuddin sebagai ketua gerakan ekonomi pesantren, ada Komandan Iwan Setiawan gerakan ekonomi desa. Di sini juga ada Gus Bahar yang pondoknya dekat di sini. Ada sekretaris saya dan sekretaris 2 di Multidaya Nusantara 3, Bapak Tejo Widoyoko. Kalau dulu dipanggil Pak Yuku, sekarang ditambahi Tejo Widoyoko. Nah, setelah ditambahi Tejo ini kudu rapi maneng Pak. Dan sing kepingin badan niku tapi sampeyan izinan bojone ben aku. Ya, jadi ini Pak, kita ini dari koperasi kita ini bukan simpan pinjam. Kalau dulu ada namanya serba usaha. Jadi kita bergerak. Jadi sebenarnya kita ini dulu mau bangun pon apa itu kandakan dilewat di sana. Nggak tahu sekarang didirikan apa itu, tapi karena kita baru memulai 2 tahun yang lalu, Allah belum mentakdirkan. Jadi pergerakan Sumeneb. Jadi kita mempunyai bibit. Kalau saya tidak promosi, mulai dulu saya tidak promosi, di Bojonegoro saya bertaruh. Karena apa? Negeri kita ini subur, negeri kita ini baik, dan saya juga bukan insinyur pertanian. Karena saya peduli kok petani ini, wong tani ini digoroi tok. Akhirnya dengan bekal gabah 10 kilo itu sekarang sudah menjadi ratusan ton. Di Sumatera saya sudah nanam tanaman kita dengan BNNP itu 374 hektar tertanam. Di Jawa Barat barusan ini itu dengan yang terbaru ini hampir 200 sekian. Bibit kami tersedia kira-kira sekarang di Sumeneb ada 6 ton, di mana itu Jawa Barat ada 7 tonan. Itu kita nanamnya 1 hektar itu 40.000 karena anakannya sedikit, karena tingginya batu agak tinggi 120 cm atau sampai 130 cm. Itu banyaknya 4 sampai 6, 4 biji sampai 6 biji tanam. Itu kita anjurkan jajar legowo itu yang 25, jaraknya sampingnya bisa 15 biar hasilnya banyak. Bagi kami 1 bulir itu tidak terawat, orangnya malas, petaninya malas, itu 1 bulir 470 sampai 500-an. Kalau orangnya giat, kita sudah tembus di 560 sampai 580 per bulir. Apabila 500
70 sampai 580 dipastikan 12 ton per hektar itu lebih. 12,2 terakhir kita panen di Sumeneb. Dan kalau 470, 460 insya Allah 8 sampai 9 ton. Itu yang yang terjadi di lapangan. Dan saya sebenarnya kepada teman-teman jangan nawarkan, karena saya tidak menjual. Bibit kami tidak saya jual belikan. Digaris bawahi, bibit kami tidak dijual belikan. Kami mempunyai pupuk. Kalau saya itu bukan pupuk, itu mikroba. Tapi orang-orang ngomong pupuk, saya bilang pupuk, dipupuk. Dan padi kami, alhamdulillah, dan tidak kepingin diserang aman. Karena makanan asupannya asli Indonesia. Saya bukan petani, tapi saya pada saat rokokan dulu didatangin namanya Kumodo. Gak tahu ngakunya Kumodo, Pak. Lah ngobrol-ngobrol tak catat. Saya praktekkan dulu, tak praktekkan. Lah sekarang teman-teman di daerah sebenarnya saya nggak mau terjun di pertanian karena resikonya sangat besar. Petani kita itu lebih pintar, bener katanya Pak Kades, dan lebih hebat. Makanya saya tidak menawarkan kalau teman-teman yang disediakan deploto dulu, orang akan melihat. Kalau sudah akan melihat itu, karena dikintingi rugi. Saya dicilacap pada istri saya, ada Pak Tejo, ada konsultan pinter, ada petani pinter, dan kepala perusahaan Pusda pinter. Robi Pasuruan, Jawa Timur tantang, kamu pakai bibit apapun sudah, pakai pupuk terhebat manapun, saya pakai padi Bunda Roro, saya cuma pakai 8 jurigen. Dan ini tak kasih sampean. Kalau saya kalah, ayo kita taruh ke notaris dulu, rumah saya bikin, mobil saya bikin, atau uang. Saya nggak mau demo, dan saya nggak mau tengkar masalah teori. Karena petani lebih pinter, konsultan lebih pinter. Kalau saya bergerak, alhamdulillah, Jenderal Bintang 1 yang ditugasi untuk ketahanan pangan bergabung. Bintang 2 kemarin belum ketemu. Kalau bintang 1-nya sudah 3 kali dan sekali tanam di Indramayu. Jadi kalau Bapak ada, nanti diaplikasikan, akan ada petugasnya. Mohon maaf saya tadi kelupaan di kantor, tidak saya bawa karena mampirnya sebentar saya keliling. Itu contoh bulirnya padi Bunda Roro. Jadi nanti kalau mana ditunjukkan. Dan ada jaminan beli, Pak. Apabila nanam padi Bunda Roro, kalau ini jangan tekan, saya supaya tidak dipandang kapitalis. Kalau petani nanam padi Bunda Roro, hasilnya kalau tidak ada tengkulak membeli, kami siap membeli dan lebih mahal dengan harga gabah saya. Catat omongan saya. Kalau tidak saya tambahi 100 rupiah, saya tambahi 200 rupiah. Itu hitungannya. Itu sudah terjadi di Jawa Barat, sudah terjadi di Jawa Tengah, tapi tidak semuanya. Karena di Jawa Tengah pergerakannya teman-teman tidak seperti di Jawa Barat. Di Jawa Timur cuma ada di Bojonegoro sama Sumeneb. Karena kita tidak jual bibit dan jual pupuk. Kami kerjasamakan, kami bina, kami bimbing sampai panen. Jadi gabah itu kita berikan dulu, pupuk kita berikan dulu, pada akhir panen itu nanti bagi hasilnya saya serahkan kepada pengurus-pengurus daerah.
Saya enggak, tapi saya titip CSR desa harus dimasuki. Karena suatu saat ada paceklik itu bisa diambil atau dibentuk apa itu namanya bikin kafe, jalan dan lain-lain, itu saya wajibkan di sana. Di situ Pak. Jadi itu padi Bunda Roro sekarang harganya di 4.400 kemarin karena hati saya senang, proyek saya juga jalan, kita beli 4.700 yang ada di mana itu, yang ada di Jawa Barat, jadi jalan. Jadi itu untuk padi saya, mohon maaf belum bisa melihatkan karena satu hal, kalau ingin tahu buka YouTube, cek padi Bunda Roro, padi fenomenal Bunda Roro keluar, itu gambar-gambarnya ada. Tapi kalau ingin pegang, saya minta 1 hektar atau 3 hektar, saya demplok. Anggota jajaran saya akan turun. Memang susah untuk menghidupkan unsur hara dan mengembalikan unsur hara dan subur tanah. Tanah sebelum dibaca di brojol itu disemprot mikroba ya, disemprot pupuk, dibalik. Mau brojol kedua disemprot lagi sampai halus toh, baru menjadi masuk keluar. Setelah itu setelah digaruk rata mau ditanam, semprot lagi malamnya, susah, tapi hasilnya bagus. Lah di situ ditanam 7 hari semprot, 14 hari semprot, 30 hari semprot. Pokoknya nyemprotnya itu hampir 8 kali. Betul. Dan itu dikawal ketat. Jangan sampai ada penyakit. Sedikit penyakit langsung ditelepon, setor gambar, tahu penyakitnya, tahu obatnya. Obatnya tidak beli di toko pertanian. Kita hindari pestisida, kita hindari kimia, bahkan tanpa kimia. Gitu. Untuk apa? Untuk kesehatan kita sendiri. Gitu. Terus apa obatnya? Lihat penyakitnya. Tapi belum ada. Sekali itu ada itu tikus di Bojonegoro, tapi ditanggulangi dengan beras kuning. Di daerah mana itu Sumenep ada penyakit sedikit, obatnya apa? Mikrobat dicampuri bawang putih, selesai. Jadi itu tidak percaya, berikan saya 1 hektar biar orang-orang yang uji coba. Bukan saya yang bicara, alam yang bicara, hasil ditanam itu bicara. Kemarin saya marahin teman-teman Jawa Barat karena menghina. Di sampingnya kena apa itu namanya orang kecil kuning semuanya, sampai melintir-melintir, di kita masih hijau. Jangan begitu. Di grup saya marahin. Jangan begitu. Kita bergerak saja, jangan menghina. Suatu saat kita akan butuh. Jangan permalukan diri kita. Nanti kalau sering menghina, sering mencemooh, sering apa itu nunjuk, pada saat kita butuh, malu sendiri. Jangan bikin malu diri kita sendiri. Itu saya ajar. Itu kita beli, gambarnya ditimbang, dibayar, timbang, bayar. Itu yang terjadi selama ini. Termasuk yang ada di Sumatera Selatan bekerja sama dengan Badan Narkotika Provinsi. Dan alhamdulillah pembinaan di sana bagus. Akhirnya petani membantu pemberantasan narkoba. Itu padi Bunda Roro kami siap, kami download dulu. Jadi bibit kita berikan, terus bobok kita berikan, kita kawal, kita edukasi sampai panen. Targetnya berapa? Kan begitu. Terus panennya kita ambil. Beda-beda Pak. Di Bojonegoro bagi hasilnya setelah target 5 ton kemarin, ada yang panen 9 ton,
Berarti 5 ton dikembalikan kepada petani, yang 4 ton dibagi, petani lagi 2, koperasi 2 ton. Dikembalikan lagi ke petani, bukan tidak. Di Jawa Barat lebih canggih. 70% petani, 30% koperasi. 30% ini dibagi, dimasukkan BUMDes yang 3%. Untuk apa? Untuk CSR, dan pusat cuma 5. Itu yang saya baca. Iya, yang penting petani tersenyum. Gitu. Kalau untuk mengkaya sendiri saya sewa aja, sewa, anggota saya yang dekat saya bayarin, biar pernah merasakan panen yang bagus. Itu ya Pak. Jadi kita tawarkan kerjasama untuk menanggulangi, membantu pemerintah kesusahan di pupuk. Kita pakai itu. Apalagi pupuknya di sini buatnya lebih dekat di Bumiayu. Terus untuk talas beneng, namanya talas beneng, talas kuning Pak. Nek jarine wong Pasuruan ada wong Malang. Dudu betul. Tapi talas sing kok dawa menisa sing tengahe kuning. Talas beneng ini kita ekspor ke Selandia Baru dan Belanda. 1 hektar bisa ditanam 10.000, jarak 1 meter 1 meter. Tapi kalau di Malang jangan 1 meter 1 meter, 50 60. Jadi sini 50 tok, di sininya 60. Itu akan tertanam 15.000 bibit. Bibit dari kita, bobot dari kita. Itu setahun. Tapi mulai 4 bulan itu panen. Kita panen apa itu daunnya. Nah, daunnya itu tiap gerombol itu 1 sampai 2 tiap bulan, 1 sampai 2 terus. Terus setahun lebih bisa diambil apanya itu namanya daunnya saja, atau ubinya diambil, dipotong sedikit, diperbanyak lagi, dibuat tepung. Itu jaminan dibeli. Itu. Lah, talas ini apabila ada yang punya uang untuk menerima gaji, coba 1 hektar. Buktikan 1 hektar 3 bulan BEP. Dari mana? Belinya 1 ubi ke Pak Udin, Pak Ustadz ini karena ini untuk pesantren 1.500 1 bibit. Itu 3 bulan dijamin anak-anaknya 3 sampai 4. Anak-anaknya ini kita ambil di total lagi Pak. Makanya kan 1.500 kalau anak tunas telu atau apa, jadi petani 500. Jadi 3 bulan harus balik modal. Nah, terus panen daunnya. Kalau di sini sampai 10 hektar, saya janji saya turunkan mesin tajam Pak Kades. Jadi ditaruh di rumahnya siapa, pemuda, dan pemuda sini yang bekerja, diajari. Dari petani kita ambil Rp1.000 per kilo basah dari tani. Kalau sudah dirajak gaji 15.000, diangkut dibayar. Nah itu kalau itu sirkulasinya begitu. Kita yang besar kalau ingin studi banding atau bagaimana bisa melihat di Brondol Lamongan. Kita sudah ada perajangan, kita sudah tales gitu. Kalau lihat tumbuhannya di Jabung, Nopo Jajar punya kita sudah hampir 5 hektar besar-besar di Donomulyo. Di Donomulyo ada, di Panti Al-Hikmah itu, di di Gunung Kawi juga ada. Kita sudah memulai, tapi sudah besar karena tenaga kita, SDM kita. Alhamdulillah masyarakat sini kalau mempunyai tanah-tanah yang tidak berguna bisa ditanamin talas benang. Itu daripada nganggur, kita ambil cangkul ya, untuk ketahanan pangan kita.
Ini nggak lama lagi kan akan ada perang. Kalau pangannya kuat itu luar biasa. Jadi itu ibu bapak yang hadir, kami menawarkan kerjasama apabila apa itu berkenan. Terus kita membantu pemerintah supaya kesusahan kesulitan pupuk itu teratasi. Jangan nunggu. Indonesia ini untuk tentrem, untuk makmur, untuk adil. Jangan berpaku sama pemerintah toh, jangan berpaku sama Pak Kades toh. Kita ini Indonesia, kita ini NKRI. Dan kita ini ada Garuda, ada Merah Putih. Ayo kita bantu pemerintah. Dengan apa? Mempermudah, memperbanyak. Sekarang diprogramkan itu ketahanan pangan, banyak nanam, panglima tani. Saya punya presiden kami, tapi nggak tahu kemana ya. Pak Presiden lagi sibuk luar negeri, kan gitu. Ini penting. Nah di sini subur. Ayo kita apa itu sisihkan baju, ayo bertani. Kalau pembagiannya taruh sebenarnya saja 40-60 ya. Kalau bibitnya dari kita 40-60 petani, bukan saya. Sebenarnya kalau kita investor kita yang beli 60 dah kita balik. Itu 40 kita. Itu yang kita jalan selama ini. Pelan. Dan alhamdulillah kita dapat kuota ke luar negeri. Sebenarnya ditanam 20 kontainer saya nggak sanggup. Saya bisa menyediakan tiap bulan 2 kontainer. Itu yang kita lakukan. Monggo dibantu. Nah, ini lagi berkembang. Kalau memang ada waktu bisa lihat di Bumi Ayu Jalan Terong. Kita mulai kandang dombanya sudah mulai kelihatan. Sebenarnya domba ini kita bisa ngirim ke Brunei tiap bulan 5.000 ekor. Nah kalau ada ayo bareng-bareng. Dan harganya terbuka semuanya. Kita ngambil paling sedikit-sedikit supaya apa? Peternak, petani ini bisa lebih baik lagi di situ. Ini mohon restunya juga bulan depan saya juga bikin kandang sapi dengan pemerintah Kabupaten Jombang sama dengan toko di sana. Karena kebutuhan sapi yang mau diekspor itu lebih banyak daripada domba 10.000. Nah, makanya ini. Tapi sekarang yang kita bahas ada lapan di Bunda Roro dan Talas Bening. Nah, Talas Bening ini kita sediakan bibitnya, Bapak yang menyediakan tanahnya. Kita tanam bareng-bareng. Kalau Bapak mempunyai duit, alhamdulillah. Bagi hasilnya apa itu sampai punya 100% itu. Jadi sampai yang jual ke kita pasti kita beli. Kita bikin sebuah pernyataan. Saya tidak guyot di sini. Jadi apa itu tidak ada 40-60 ya sampai 100% guys. Itu. Kalau mau beli sendiri 1.500. Dan kalau orang, mohon maaf, saya nggak punya pasar. Jadi saya nggak mau biasa. Apa itu pembicaraan punyanya orang lain. Saya yang bisa saja, yang bisa saya omongkan, yang tidak bisa, yang belum